membuat dunia untuk segera pulih dari pandemi. Vaksin adalah harapan untuk mempercepat dunia keluar dari krisis kesehatan ini. Akses yang adil dan merata terhadap vaksin harus dijamin. Namun hingga saat ini, kita melihat kesenjangan akses vaksin masih sangat lebar. Selamat malam, dibutuhkan 11 miliar dosis vaksin COVID-19 untuk mencapai herd immunity secara global atau setidaknya 70% dari populasi penduduk dunia. Namun akses terhadap vaksin masih belum merata. Saat ini hanya 10 negara maju menguasai 75% dari 2,2 miliar vaksin yang ada saat ini. Nah, pertanyaannya, lantas apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk bisa memenuhi kebutuhan vaksin nasional demi mencapai herd immunity di Indonesia? Malam ini di forum ini bergabung Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat. Selamat malam, salam sehat, Mbak Prisdian. Bu, tadi sudah saya tayangkan beberapa cuplikan berita di tahun 2020 lalu. Ada tren negara-negara kaya di dunia memborong vaksin, begitu. Bahkan Aliansi Vaksin Rakyat waktu itu mengatakan di Desember 2020, 67 negara miskin hanya 1 dari 10 orang yang bisa berharap menerima suntikan vaksin pada akhir tahun 2021. Sudah masuk tahun 2021, Bu. Faktanya saat ini seperti apa? Jadi kalau kita bicara mengenai vaksin dalam konteks dunia, kita mau tidak mau harus bicara mengenai supply demand-nya, dan disitulah kita kemudian melihat bahwa pertama, ketersediaan vaksin masih sangat terbatas dibanding dengan demand-nya. Jadi supply-nya terbatas dibanding dengan demand-nya. Kemudian yang kedua, kita harus akui bahwa sampai saat ini masih terjadi gap dari sisi akses vaksin bagi semua negara. Jadi supply demand dan gap ini yang menjadi tantangan bagi dunia. Oleh karena itu kalau kita lihat bahwa di dalam konteks kerjasama multilateral, kita mendengar apa yang disebut COVAX AMC Engagement Group. Jadi ini adalah forum atau kelompok yang mewadahi bertemunya para donor, kemudian negara berkembang, negara maju, untuk mengumpulkan sumber-sumber pendanaan dan juga kerjasama dengan para produser vaksin agar dapat mengumpulkan vaksin untuk kemudian dibagi kepada negara-negara di dunia. Dan saya bersama dengan Menteri Kesehatan Ethiopia dan Menteri Kerjasama Internasional Kanada menjadi co-chairs dari COVAX AMC Engagement Group tersebut. Sehingga prinsip kesetaraan akses bagi vaksin untuk semua negara harus terus diperjuangkan. Karena apa? Kalau akses vaksin tidak setara untuk semua negara dunia, maka dunia ini tidak akan dapat segera keluar dari pandemi ini. No one is safe until everyone is. Dan syaratnya cuma satu, diperlukan kerjasama semua negara. Kalau yang sering mengikuti media sosial Bu Menlu bisa lihat dan ikuti betul kegiatan Bu Menlu padat sekali bertemu dengan perwakilan dari banyak negara. Kami tayangkan sedikit dari banyak sekali pertemuan, kita yakin pertemuan dengan perwakilan negara-negara di dunia untuk sebagai bagian dari upaya pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk bisa mendapatkan suplai vaksin untuk kita. Kita ikuti berikut ini cuplikan. Colleagues, we still have much to accomplish and it is still an uphill battle from here. And only by strengthening our solidarity and collaboration can we ensure equitable access of vaccine for all and end this pandemic. NUM has the power of size and numbers. Our partnership grows as we welcome Russia's admission as NUM's observer. I'm confident that we can translate this power into positive influence to the world if we continue to work together and stay true to the Bandung
principle. The good relation between the US and the Southeast Asian nation, I do believe, is not only beneficial for ASEAN countries, but is equally beneficial for the US itself. In this very challenging time, ambassadors and colleagues, there is only one option. We must reinforce the spirit of solidarity, cooperation, and collaboration to get out of this pandemic together. Narasinya satu, kerjasama, kolaborasi, dan juga solidaritas. Itu Ibu sampaikan di banyak pertemuan-pertemuan internasional. Ibu sebutkan tadi Ibu adalah salah satu co-chair di COVAX. Bu, jadi saat ini untuk bisa memenuhi vaksin dalam negeri, itu ada melalui tiga jalur ya Bu, komersil, melalui jalur komersil, kerjasama bilateral dan juga kerjasama multilateral. Betul? Bisa dijelaskan kepada kami? Betul. Jadi jadi mungkin saya mulai dari diplomasi. Sebenarnya kalau kita bicara diplomasi, apa sih itu diplomasi? Diplomasi ini kan upaya diplomasi dijalankan untuk memenuhi kepentingan nasional. Nah, pertanyaannya kemudian kepentingan nasional kita yang paling penting saat ini apa? Atau sejak 1,5 tahun yang lalu, kita ketemu bahwa kepentingan nasional yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita bisa mendukung pemerintah untuk dapat mengelola dan keluar dari pandemi ini sesegera mungkin. Nah, masuk lagi. Jadi apa? Salah satunya adalah vaksin. Oleh karena itu kita lihat bahwa dari sejak pandemi ini mulai, mesin diplomasi terus digerakkan agar kita dapat memperoleh akses untuk vaksin untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri, baik melalui jalur komersial maupun mengenai jalur kerjasama. Kerjasama ini kita lakukan baik melalui track bilateral maupun track multilateral melalui COVAX. Jadi semua jalur yang dapat kita lakukan dalam konteks dapat memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri, kita jalankan dari sejak awal. Nah, inilah yang kita lakukan sejauh ini dalam rangka memenuhi kebutuhan vaksin di dalam negeri. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari hasilnya, it's not bad at all, nggak jelek karena jumlahnya sudah cukup banyak, ratusan juta yang sudah dapat kita amankan. Tetapi untuk mencapai herd immunities, maka kita masih perlu bekerja terus-menerus untuk mengamankan vaksin yang diperlukan Indonesia untuk mencapai herd immunities 70% tersebut. Jadi intinya itu Mbak Setia. Menteri Kesehatan menyebut kita butuh untuk vaksin 181,5 juta penduduk, kita butuh 363 juta dosis untuk 2 kali suntik. Bu, Ibu bilang tadi Ibu ada sebagai co-chair di COVAX. Saat ini apa yang menjadi fokus dari COVAX sendiri? Saat ini kan ada sejumlah negara produsen vaksin dan obat yang juga terdampak, katakanlah India, Bu. Jadi juga mengganggu supply chain begitu ya, obat-obatan dan juga vaksin. Seperti apa? Ya, jadi kan kalau COVAX kita berusaha untuk mengamankan dua hal. Gampangnya nih ya, kumpulan untuk mengamankan dua hal. Pertama adalah mengumpulkan dananya. Pasti diperlukan untuk pembiayaan pembelian vaksin. Tetapi dana tersebut tidak akan ada artinya kalau tidak ada vaksin yang dapat dibeli dari dana tersebut. Nah, dari sisi dana, saya melihat per titik ini tantangannya sudah semakin menurun. Dalam artian banyak sekali negara-negara maju yang memiliki atau menunjukkan komitmen yang lebih untuk berkontribusi melalui dana yang dimasukkan melalui COVAX Facility. Nah, sekarang dana ini dipergunakan rencananya untuk membeli vaksin. Pertanyaannya, vaksinnya ada atau tidak? Nah, disinilah tantangan yang sedang kita hadapi saat ini karena
dinamika terjadi hampir setiap hari. Apalagi sekarang WHO dan semua negara berbicara mengenai masalah Delta varian. Jadi Delta varian ini adalah varian yang terus dibahas di semua pertemuan. Nah, ada beberapa negara yang semula merupakan sumber dari produksi vaksin, misalnya India. Tapi kemudian India terkena kenaikan angka yang sangat luar biasa, yang kemudian menyebabkan negara tersebut untuk sementara melarang adanya ekspor baik vaksin maupun obat-obatan. Nah, dengan terhentinya ekspor dari India, maka mempengaruhi keseluruhan peta ketersediaan vaksin di dunia, karena kontribusi India ini sangat cukup besar, plus negara-negara berusaha untuk mengamankan sebanyak mungkin vaksin untuk negara masing-masing. Jadi Mbak Christian bisa dibayangkan betapa hebohnya kita untuk dapat mengamankan vaksin yang diperlukan, dan adjustment-nya itu sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, dinamikanya sangat tinggi, tetapi sekali lagi alhamdulillah bahwa kita sejauh ini masih dapat mengamankan ratusan juta vaksin untuk rakyat Indonesia, baik yang sifatnya komersial maupun melalui kerjasama baik bilateral maupun multilateral. Di saat suplai vaksin saat ini masih terbatas, ada juga negara-negara yang punya suplai berlebih, Bu. Jadi dilansir di berbagai berita bahwa COVAX juga mendorong ada pendekatan dose sharing. Mungkin Ibu bisa jelaskan kepada kami semua seperti apa itu? Ya, jadi sebenarnya prinsip dose sharing mechanism atau mekanisme dose sharing ini sudah dibahas di dalam COVAX, pertemuan-pertemuan COVAX dari sejak awal. Jadi selain mereka berkontribusi dalam bentuk uang untuk membeli vaksin, mekanisme dose sharing ini sudah mulai dibahas. Tetapi di awal-awal mekanisme ini belum begitu kelihatan dapat dilakukan. Karena apa? Negara yang memiliki kelebihan vaksin cenderung untuk menggunakan vaksinnya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Oleh karena itu, sejalan dengan waktu, maka kita lihat beberapa negara maju sudah dapat memvaksinasi sebagian besar dari penduduknya. Bahkan ada negara yang sudah mencapai vaksinasi 102% dari jumlah penduduknya, 90%, 70%. Nah, di titik itulah negara-negara tersebut mulai berpikir, oke, saya memiliki vaksin yang jumlahnya lebih dari penduduk saya, maka mereka mulai dapat menjalankan apa yang dinamakan mekanisme berbagi vaksin. Ini adalah yang dilakukan dan ini adalah yang kita coba untuk kita kerjasamakan dengan beberapa negara, antara lain adalah dengan Amerika Serikat. Sejauh ini Amerika Serikat sudah berbagi dosis dengan Indonesia melalui COVAX Facility dengan memberikan kontribusi 4,5 juta dosis vaksin jadi. Hal yang sama dilakukan oleh Jepang, kemudian Australia juga sudah menyampaikan komitmen yang sama, Belanda juga menyampaikan komitmen yang sama, dan hari ini saya menerima berkomunikasi dengan Perancis juga akan melakukan hal sama. Jadi intinya dose sharing mechanism sekarang sedang dicoba untuk dijalankan karena negara-negara tersebut memiliki vaksin yang lebih banyak dari yang diperlukan untuk rakyatnya. Suplai vaksin terbatas, ada negara-negara yang punya kelebihan vaksin, ada negara yang jadi produsen vaksin tapi juga saat ini masih terdampak, ada dinamika di dalam negerinya sendiri, katakanlah salah satunya adalah India. Lantas langkah apa selanjutnya? Mungkinkah transfer of knowledge, apa sederhananya? Jadi vaksin-vaksin yang mungkin diproduksi, ilmu pengetahuan mengenai vaksin, produksi vaksin di sebuah negara, bisakah kemudian ditransfer begitu secara sederhana? Nanti Bu Retno saya minta untuk menjelaskan kepada kami semua, bisa tidak itu dilakukan untuk bisa memenuhi vaksin di seluruh dunia. Sesaat lagi di Forum Christian.